Apakah pasien yang sudah tidak bisa disembuhkan dalam kondisi akhir kehidupannya, apakah perlu dokter? Iya. Perawatan paliatif itu tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup untuk pasien yang memiliki penyakit yang dapat mengancam jiwa pada stadium apapun. Ketika mereka mengalami gangguan psikologis biasanya, di situ perawatan paliatif memberikan dukungan agar pasien bisa mengerti tentang penyakitnya, bisa menerima, kemudian bisa menjalankan pengobatannya dengan baik. Juga bagaimana kualitas hidup ini tetap harus dijaga, sehingga pasien bisa hidup berdamai dengan penyakitnya dan tetap bisa beraktivitas sesuai dengan kondisi tubuhnya, sehingga mencapai kualitas akhir kehidupan yang baik. Meninggal dengan bermartabat, dengan tenang, dengan damai. Perawatan paliatif tidak hanya ditujukan untuk pasien ya, karena ketika di dalam sebuah keluarga ada satu orang yang menderita penyakit yang dapat mengancam jiwa, seluruh keluarga akan terdampak. Bisa karena gejala yang dialami oleh pasien itu baik karena penyakitnya ataupun justru efek samping dari pengobatan yang diberikan. Jadi keluarga juga harus dijaga kualitas hidupnya. Jadi perawatan paliatif tidak hanya untuk pasien kanker, tetapi bisa untuk setiap pasien yang memiliki penyakit yang dapat mengancam jiwa. Stroke misalnya, penyakit diabetes yang sudah memberikan komplikasi di beberapa organ penting. Kemudian pasien dengan HIV memerlukan perawatan paliatif agar pasien bisa hidup dengan baik dengan penyakitnya. Apakah pasien yang sudah tidak bisa disembuhkan dalam kondisi akhir kehidupannya, apakah perlu dokter? Justru pada saat-saat seperti itu seringkali kita berfokus hanya kepada fisiknya. Padahal justru penyakit-penyakit yang sudah stadium lanjut, itu kalau diberikan pengobatan, hasilnya mungkin tidak sebaik ketika kondisinya masih stadiumnya lebih awal, tetapi efek samping yang muncul akibat pengobatan yang diberikan itu justru akan memperburuk kondisinya. Nah, perawatan paliatif sangat mempertimbangkan pada saat pasien berada di kondisi terminal, apakah pengobatan ini masih cukup efektif atau tidak? Apakah manfaatnya masih ada atau tidak? Apakah efek sampingnya justru akan menambah penderitaannya pasien atau tidak? Nah, ini yang di paliatif kita sangat perhatikan. Jangan sampai tindakan yang kita berikan adalah tindakan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, tetapi justru memberikan penderitaan yang lebih kepada pasien dan menjadi beban bagi keluarga yang lebih berat. Kita punya 3 jenis layanan paliatif di SECI. Yang pertama, kita punya home care. Jadi untuk pasien kondisinya tidak memungkinkan untuk ke rumah sakit dengan berbagai alasan, kita bisa mengunjungi mereka ke rumah. Yang kedua, kita punya poliklinik. Ya, jadi untuk pasien-pasien biasanya yang datang ke polipaliatif adalah pasien yang dengan gejala fisik yang berat, nyeri yang belum terkontrol dengan baik, dan efek samping dari pengobatan atau gejala yang muncul akibat penyakit itu sendiri, ini harus ditata laksana dengan baik. Kita mempunyai apa yang disebut dengan hospice, yaitu rumah layanan seperti di rumah pasien untuk pasien-pasien yang memang memiliki harapan hidup yang sangat singkat, ya antara 3-6 bulan, di mana kondisi fisik karena penyakitnya sudah semakin lemah, tetapi gejala yang muncul banyak. Kalau itu tidak bisa ditata laksana di rumah, mungkin harus memerlukan pemberian obat secara injeksi dan sebagainya, ya kita bisa melayani di hospice ini. Yang kedua, juga hospice diperlukan apabila memang tidak ada yang bisa merawat di rumah. Anak-anak sangat sibuk, tidak punya cukup waktu untuk memberikan layanan yang adekuat kepada pasien. Nah, hospice adalah tempatnya.
pasien walaupun sakit, kita tetap mengharapkan pasien bisa beraktivitas sesuai dengan kemampuan ya tentu, tetapi juga sesuai dengan apa yang diinginkan. Di sini kita ada musik terapi, ada art terapi, kita juga ada kegiatan di kebun. Pasien bisa menikmati dan berkumpul bersama keluarga di sana. Kita punya psikolog yang bisa memberikan dukungan psikologis tidak hanya kepada pasien tetapi juga kepada keluarga. Kita juga menghadirkan rohaniawan ya sesuai dengan keyakinan pasien dan keluarga. Jadi semua aspek kehidupan manusia kita berikan dukungan. Akhir kehidupannya bukan sesuatu yang menakutkan seperti di ICU misalnya, tetapi ini betul-betul di suasana yang nyaman, yang ramah, yang seperti di rumah, dikelilingi oleh orang-orang yang dicintai. Itu saya kira hal yang sangat penting bagi pasien yang berada di akhir kehidupannya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini masyarakat semakin terbuka untuk bisa menghormati hak pasien, menghargai pasien, mendengarkan apa yang mereka inginkan, apa ketakutan dan kekhawatirannya, apa keinginannya, dan apa kebutuhannya. Jangan memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh pasien.